Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur hari ini kita diberikan kesehatan untuk mengikuti ibadah doa pada malam hari ini. Mari kita mau bersyukur atas semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita mau tunduk kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama memulai ibadah kita dengan sebuah pujian KPPK 309. Naikkan pujian penyembahan ini, oh Bapakku, hati bersyukur. Oh Bapakku, hatiku bersyukur. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap harinya kami memperoleh kesehatan, memperoleh kekuatan yang baru, sehingga kami bisa menjalani kehidupan kami hari demi hari, dan hingga hari ini kami bisa bersama-sama mengikuti ibadah doa dengan baik ya Tuhan. Bapak, kami menyerahkan ibadah doa kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah kami kembali disegarkan oleh firman Tuhan. Biarlah kami juga boleh berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama akan menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Yang pertama, mari kita mau bersyukur atas kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Selama 75 tahun kita telah merdeka. Kiranya bangsa kita ini dapat mengalami kemajuan, dapat menjadi sebuah kota yang maju dalam semua aspek bidang yang masih kurang. Mari kita bersama-sama kita berdoa untuk bangsa kita ini. Bapak, kami bersyukur ya Tuhan untuk kemerdekaan Tuhan yang Engkau anugerahkan kepada setiap kami. Sudah 75 tahun ya Tuhan bangsa kami telah merdeka dari penjajahan. Terima kasih ya Tuhan untuk perjalanan bangsa kami yang tidak mudah ini. Yang mungkin banyak sekali hal-hal yang membuat bangsa Indonesia mengalami perpecahan, tidak mengalami kesatuan. Bapak kami ya Tuhan berdoa kiranya bangsa kami terus ya Tuhan mengalami kemajuan dalam setiap aspek bidang
aspek bidang ekonomi, pariwisata, dan aspek bidang yang lainnya Tuhan. Kau yang memberkati kami semua, yang menjadi partisipasi juga ya Tuhan, dalam memajukan bangsa kami ini ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan untuk menjadi seorang warga yang aktif, untuk terlibat di dalam memajukan bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa. Kita juga mau berdoa untuk generasi muda sekarang ini. Mari kita berdoa supaya mereka, untuk seluruh bangsa Indonesia memiliki jiwa nasionalis, memiliki kecintaan akan bangsa ini. Mari kita buka suara, kita berdoa untuk pokok doa ini. Bapak, kami juga rindu ya Tuhan bagi generasi bangsa Indonesia sekarang ini, bagi generasi muda khususnya Tuhan. Kiranya memiliki kecintaan akan bangsa kami, memiliki kecintaan bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Supaya generasi muda ya Tuhan memiliki hormat akan perjuangan para pahlawan yang telah berjuang memperebutkan kemerdekaan bagi bangsa kami ini Tuhan. Biar juga ya Tuhan generasi muda sekarang ini boleh mencintai sejarah, boleh Tuhan senang belajar akan sejarah, tidak melupakan jasa-jasa pahlawan yang telah gugur untuk memperebutkan kemerdekaan bangsa kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa. Dan yang ketiga, mari kita berdoa untuk setiap kota-kota atau pulau-pulau yang mungkin saat ini sedang mengalami keterlambatan dalam aspek pembangunan. Mari kita berdoa kiranya pemerintah boleh memperhatikannya. Kiranya di usia kemerdekaan 75 tahun, banyak kota-kota, pulau-pulau yang semakin dibangun sehingga negara kita semakin hari semakin maju. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Bapak, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk setiap kota-kota atau pulau yang mungkin masih mengalami keterlambatan dalam pembangunan, dalam hal jalan-jalan, dalam setiap kota. Bapak, kami berdoa ya Tuhan, kiranya pemerintah boleh memperhatikan bagi setiap pulau, provinsi yang mungkin mengalami keterlambatan dalam aspek pembangunannya Tuhan. Kiranya pemerintah boleh dengan rata memperhatikan, boleh membangun ya Tuhan. Boleh juga masyarakat bekerja sama dengan pemerintah dalam membangun setiap kota-kota yang mungkin masih mengalami keterlambatan dalam hal pembangunannya Tuhan. Bapak, kami menyanakan ya Tuhan, setiap kami, setiap kota, setiap pulau, setiap wilayah-wilayah yang mengalami keterlambatan ya Tuhan. Kami berserah hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Yang keempat, kita mau berdoa untuk bangsa kita, khususnya persatuan dan kesatuan untuk kedepannya supaya dijauhkan dari perpecahan, dari rasisme yang dimana itu sangat mudah terjadi di negara kita. Mari kita berdoa supaya masyarakat Indonesia boleh bersatu, boleh mengalami kesatuan, dan tidak ada rasis antara suku, agama, bahasa, dan sebagainya. Mari kita bersama-sama berdoa untuk pokok doa ini. Bapak, kami juga mau berdoa untuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, khususnya bangsa kami ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang tolong kami, berikan hati kami yang damai, berikan kami ya Tuhan kecintaan satu sama lain, antara suku, bahasa, antara ras juga ya Tuhan, antara kulit juga. Kami tidak ingin ya Tuhan saling berantem, saling berperang antara suku. Kiranya Tuhan kami semua boleh toleransi,
antara agama, suku dan bahasa boleh saling peduli, saling mencintai satu sama lain ya Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk kami boleh memperhatikan, boleh peduli, boleh mencintai antara masyarakat yang mungkin berbeda satu sama lainnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita juga mau berdoa untuk GKY Surabaya yang setiap minggu mengadakan live streaming. Mari kita berdoa untuk setiap tim yang terlibat, tim multimedia, tim musik, tim pelayanan. Kiranya semua orang yang terlibat diberikan Tuhan kesehatan, kekuatan, sehingga menjadi berkat bagi setiap orang yang menyaksikan ibadah di GKY Surabaya. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Bapak, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk kehadiran GKY Surabaya di kanal YouTube. Kiranya GKY Surabaya Tuhan boleh menjadi berkat ibadah yang dilangsungkan setiap minggunya Tuhan. Kiranya setiap jemaat-Mu, setiap orang yang menontonnya dapat menerima berkat-Mu ya Tuhan, dapat diberkati melalui ibadah yang kami selenggarakan melalui YouTube ya Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa untuk setiap tim yang terlibat multimedia, tim musik, tim pelayanan. Engkau yang memberkati setiap kami ya Tuhan, supaya Engkau yang memberikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh maksimal ya Tuhan dalam kami melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, amin. Kita juga mau berdoa untuk ibadah sekolah minggu yang juga diadakan secara online di kanal YouTube GKY Surabaya. Dan juga kita juga mau berdoa untuk persekutuan remaja dan pemuda yang diadakan di platform Zoom. Kiranya kedua komisi ini dapat menjadi wadah yang baik bagi anak-anak sekolah minggu dan remaja pemuda untuk mengalami pertumbuhan iman di tengah masa pandemi ini. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Bapak, kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk ibadah sekolah minggu yang diadakan di kanal YouTube. Bapak, kami mau berdoa ya Tuhan untuk setiap guru-guru sekolah minggu yang juga berjeli lelah mempersiapkan bahan untuk membagikannya kepada anak-anak sekolah minggu. Engkau yang memberkati ya Tuhan para guru-guru sekolah minggu dalam mempersiapkannya, boleh mempersiapkannya dengan benar ya Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa juga untuk wadah platform Zoom yang kami adakan untuk menjadi sarana pertumbuhan iman bagi remaja dan pemuda. Kiranya Tuhan, remaja dan pemuda GKY Surabaya dapat mengalami pertumbuhan iman ya Tuhan setiap minggunya. Bapak, kami mau berdoa ya Tuhan untuk kedua komisi ini ya Tuhan. Biar kami semua boleh Tuhan, anak-anak sekolah minggu dan remaja dan pemuda, semakin hari semakin cinta akan Tuhan, mengenal Tuhan di dalam kehidupannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, kita mau bersama-sama kembali memuji Allah kita dengan pujian hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan,
pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mau berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapak, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang mencerahkan hati dan pikiran kami. Tuhan kiranya menghiburkan kami di dalam bagian firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama nanti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat pertama hingga yang ke-10 dan ayat 13. 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang pertama hingga yang ke-10 dan ayat yang ke-13. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya.
Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan ia berkata kepada Nathan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan." Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapakah engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu." Ayat 13, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Bapak Ibu sekalian, konteks teks kita ini dilatar belakangi pada pasal 11. Di dalam pasal 11 kita menemukan bahwa Daud telah melakukan dosa di hadapan Tuhan dengan bersetubuh dengan Batseba. Dan ketika Batseba itu telah mengandung dengan rencana liciknya pula, Daud berusaha untuk membunuh Uria itu dengan menempatkannya Uria di depan ketika berperang. Sehingga besar kemungkinannya Uria akan mati. Bapak Ibu sekalian, dosa yang dilakukan oleh Daud telah berlapis-lapis. Sehingga di dalam pasal yang ke-12 merupakan bagian cerita teguran melalui Nabi Nathan kepada Raja Daud pada saat itu. Dosa yang dilakukan oleh Daud seharusnya membawa dia sampai kepada hukuman mati. Akan tetapi Tuhan tidak menghukum mati Daud, tetapi memberikan kesempatan, tetapi Tuhan mengampuni Daud. Bapak Ibu sekalian, saya teringat akan perkataan dosen saya yang berkata hukuman yang paling puncak yang diberikan Allah kepada umatnya adalah Allah berbalik, tidak mau lagi peduli kepada umatnya. Tapi ketika Allah masih mau peduli kepada umatnya, memberikan kesempatan lagi kepada umatnya, berarti Allah masih mengasihi, peduli, dan melihat adanya peluang untuk berubah, bertobat dari segala dosanya. Demikian jugalah kita bisa melihat bagaimana Allah memberikan kesempatan kepada Daud yang telah melakukan dosa yang besar ini di hadapan Tuhan. Sungguh merupakan pengampunan, kesempatan yang besar dari Allah kepada Daud. Di dalam narasi ini kita bisa melihat bagaimana Nathan diutus oleh Tuhan untuk menegur Daud dengan sebuah cerita yang sangat sederhana. Tetapi cerita itu mampu menggambarkan diri Daud yang sebenarnya, mampu memperlihatkan diri Daud, mampu menjadi cerminan bagi Daud yang telah berdosa itu. Yang pada akhirnya Daud pun bereaksi bahwa hidupnya pun telah berdosa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dari sini kita bisa melihat bagaimana
betapa powerfulnya cerita, betapa sangat kuatnya elemen cerita di dalam bagian ini yang menjadi alat bagi Nathan untuk menyadarkan Daud dari dosa-dosanya. Cerita yang disampaikan Nathan menjadikan cerminan kepada diri Daud betapa bobroknya, betapa tidak berbelas kasihannya Daud kepada keluarga Uria maupun kepada Batseba pada saat itu. Bapak Ibu Saudara, Daud padahal telah mengalami kebaikan Tuhan, telah mengalami kasih Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana di ayat 7 dan 8, kita bisa melihat bagaimana di sana ada pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan Daud. Tetapi di ayat 9, Nathan berkata kepada Daud, "Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan?" Bapak Ibu Saudara, bukankah kehidupan kita pun terkadang itu mirip-mirip juga sih sama Daud? Kita telah banyak nih mengalami kebaikan Tuhan, pemeliharaannya, kesempatan demi kesempatan kehidupan yang Tuhan berikan. Tetapi di saat yang bersamaan juga kita giat melakukan dosa di hadapan Tuhan. Sama seperti Daud yang telah banyak mengalami kebaikan Tuhan. Tetapi di saat yang bersamaan Daud hidup di dalam dosa. Melakukan hal yang Tuhan tidak suka. Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan relasi sesama kita. Seringkali pun juga kita sama seperti Daud nih, yang tidak lagi memberikan kesempatan. Yang mengatakan orang itu harus dihukum mati. Orang itu harus diberikan pelajaran yang banyak. Tidak boleh diberikan ampun. Tidak pantas diampuni dari kesalahannya. Tapi kita lupa bahwa kita pun juga orang yang harus dihukum. Harusnya mendapatkan sebuah penghakiman dari Tuhan. Bapak Ibu sekalian, terkadang kebaikan-kebaikan yang kita alami membuat kita tanda petik bisa jauh dari Tuhan. Membuat kita merasa tidak perlu lagi bergantung sama Tuhan. Membuat kita bisa ada celah untuk melakukan dosa di hadapan Tuhan. Sama seperti ketika Daud diberkati banyak oleh Tuhan, maka di sana ada celah di dalam kehidupan Daud untuk hidup di dalam menikmati dosa yang ada. Bapak Ibu sekalian, setelah diperingatkan oleh Nathan, Daud sadar betul bahwa dirinya itu berdosa di hadapan Tuhan. Dia mengatakan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Di dalam Mazmur pasal 51, di sana juga kita bisa melihat bagaimana Daud berduka cita, meratap akan setiap dosa dan kesalahan yang telah dilakukannya. Saya rasa hal inilah yang menjadi bagian yang bisa kita pelajari dari diri Daud. Berduka cita atas dosa. Ketika seseorang dikatakan, diperlihatkan dosanya, seringkali seseorang itu malah tidak mau mengakui. Tetapi ada hal yang baik yang bisa kita pelajari dari Daud, bahwa respon Daud, ia langsung mengakui, langsung berduka cita akan dosa-dosanya. Tidak mengelak akan dosanya. Daud langsung mengakui dan sadar akan kesalahan dan dosanya. Bapak Ibu sekalian, demikian juga kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah mengikut Kristus. Demikian juga harusnya kita berduka cita, hidup di dalam kekudusannya, hidup di dalam kekudusan dan kebaikannya. Bapak Ibu sekalian, ketika kita percaya kepada Kristus,
ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka ketika kita melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, maka ada disiplin dari Tuhan. Demikian juga kita melihat bagaimana Allah pun memberikan disiplinnya kepada Daud, yaitu anak yang dilahirkan dari Batseba itu pasti akan mati. Itu bisa kita lihat dalam ayat yang ke-14. Akan tapi kita bisa melihat bagaimana pengampunan Allah, kesempatan dari Allah. Kita bisa lihat dalam ayat yang ke-13. Di sana Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat kembali bagaimana respon Daud saat Nathan menceritakan cerita itu, Daud langsung bereaksi, orang itu harus dihukum mati. Tetapi kalau kita melihat bagaimana di dalam ayat 13, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Itulah Bapak Ibu Saudara bedanya kita dengan Tuhan. Bedanya kita dengan Allah. Kita seringkali tidak kenal ampun, tidak kenal belas kasihan. Tetapi berbeda dengan Allah kita yang memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berubah. Sama seperti Daud yang dilihat oleh Allah memiliki peluang untuk berubah, untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Demikian juga Allah melihat kita, Bapak Ibu Saudara. Allah melihat kita adalah manusia yang baik, yang walaupun kadangkala seringkali jatuh dalam dosa, tapi Allah memperhatikan kehidupan kita dan memberikan kita kesempatan. Buktinya adalah kehidupan kita sekarang ini. Jikalau kita masih bisa bernafas dengan lega, bisa bangun dengan tubuh yang segar, bisa berjalan, bisa memakai tangan kita, kaki kita, semua organ tubuh kita. Itu adalah kesempatan dari Allah yang Ia anugerahkan kepada kita sekalian. Bapak Ibu sekalian, banyak kesempatan demi kesempatan yang Allah nyatakan di dalam kehidupan kita. Akan tetapi sangat ironi jikalau di saat banyak kesempatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita, di saat yang bersamaan pun juga kita masih gemar hidup di dalam dosa. Kita masih menikmati dosa yang ada. Sangat ironi Bapak Ibu Saudara jikalau kita masih menikmati dosa yang di saat bersamaan Tuhan selalu memberikan kita kesempatan demi kesempatan. Mari Bapak Ibu kita melihat bagaimana Allah memberikan kesempatan pengampunannya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dia tahu kita adalah manusia yang gampang sekali jatuh dalam dosa. Sama seperti Daud yang juga mudah jatuh dalam dosa. Dosa mata mungkin, dosa pikiran, dosa tangan, dosa kaki, dosa mencuri, dosa dari penglihatan yang ingin memiliki sesuatu. Ia tahu Bapak, Ibu, kita adalah manusia yang seringkali jatuh gagal, yang lemah. Maka dari itu kita harus bersandar penuh pada Tuhan. Allah memang mengasihi kita, memberi kita kesempatan, tetapi kita juga harus bersandar penuh kepada Tuhan. Kita tidak bisa memakai diri kita, tidak bisa memakai kekuatan diri kita di dalam menjalani kehidupan ini. Kalau kita memakai diri kita, memakai pengetahuan kita, memakai kecerdasan kita, kita pasti akan sering jatuh dalam dosa. Tapi jika kita terus berpaut kepada Tuhan, terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini, maka di sana ada kekuatan dari Tuhan untuk kita bisa melawan dosa demi dosa. Bapak Ibu, mari kita mau melihat kesempatan dari Allah
menghargai setiap apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Mari kita mau pakai anugerah atau kesempatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Entah itu kita bisa pakai untuk pelayanan kepada Tuhan. Entah itu kita bisa pakai untuk bermisi kepada suku-suku yang masih belum percaya kepada Tuhan. Masih banyak Bapak Ibu Saudara pelayanan yang kita bisa lakukan. Atau kita bisa berikan tenaga pikiran kita, ide kita untuk membangun pelayanan gereja-gereja. Mari Bapak Ibu Saudara kita mau memakai setiap kesempatan yang ada untuk hidup dalam kekudusannya. Setiap harinya kita harus berjuang. Berjuang apa? Berjuang di dalam kekudusannya. Mari Bapak Ibu Saudara kita pakai kesempatan ini untuk kembali hidup di dalam kekudusannya. Mungkin saat ini kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan karena banyaknya dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Tetapi hari ini kita diingatkan bahwa kita memiliki Allah yang memberikan kita kesempatan untuk kembali kepada jalannya. Ada Allah yang memberikan kita kembali kesempatan untuk bertobat di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau pakai waktu ini untuk kita mau melayani Tuhan, untuk kita mau sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapak Ibu, mari kita mau bersama-sama merenungkan akan setiap kehidupan, akan setiap kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Mari kita mau berdoa khusus di hadapan Tuhan. Mari kita mau bersyukur untuk anugerah, untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Mari kita juga mau datang kepada Tuhan. Mari kita datang ungkapkan semuanya di hadapan Tuhan. Karena ada tangan Tuhan yang terbuka lebar menerima kita, orang yang berdosa ini. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan. Ampuni kami ya Tuhan di tengah banyaknya kesempatan yang Tuhan berikan. Begitu juga ya Tuhan, banyak sekali dosa-dosa yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Tetapi kami ya Tuhan pada hari ini mau untuk bertobat di hadapan Tuhan. Untuk mau hidup dalam kekudusan-Mu ya Tuhan. Bapak, terima kasih ya Tuhan untuk kehadiran-Mu. Tangan-Mu yang selalu membuka kepada kami yang selalu berdosa ini. Biarlah kami ya Tuhan terus berpaut kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita mau bersama-sama kembali menyanyi pujian Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya,
jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Ini adalah kesempatan mari kita mau berdoa sebelum kita menutup ibadah doa kita pada malam hari ini. Bapak, terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah yang nyata di dalam kehidupan kami. Biarlah kami ya Tuhan boleh sungguh-sungguh ya Tuhan hidup dalam kekudusan-Mu. Boleh sungguh-sungguh ya Tuhan mengikut Tuhan di tengah-tengah kondisi yang mungkin tidak mudah ini. Tolong kami ya Tuhan untuk selalu setia dan taat kepada Tuhan. Engkau juga ya Tuhan yang mendengar seruan dan doa kami, yang Kau kabulkan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau yang memberkati malam hari ini kedatangan-Mu ya Tuhan, kami berserah. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama saat teduh, ibadah doa kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.